Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan mengupas terkait dengan pendaftaran jalur mandiri IPB, Institut Pertanian Bogor University. Jadi IPB itu sejak tahun kemarin ya, namanya menjadi IPB University karena prodi-prodi yang ditawarkan itu sudah memenuhi kualifikasi untuk menjadi sebuah universitas, bahkan punya fakultas kedokteran juga. Dan IPB ini termasuk kampus yang top 5 ya, 5 PTN terbaik di Indonesia setelah UI, UGM, kemudian ada ITB, kemudian ada IPB ya. Nah, apa saja jalur yang ditawarkan oleh IPB untuk mandiri tahun 2024 kita akan simak bareng-barengnya. Nah ini di layar ini dari kiri ke kanan ini adalah urutan penerimaan program sarjana mulai dari SNBP ya sudah lewat, SNBP juga sudah selesai tesnya, tinggal menunggu pengumuman. Nah, berikutnya ini ada beberapa jalur mandirinya IPB yang unik dan kayaknya mungkin jarang ditemukan di PTN yang lain ya. Ada ketua OSIS, ada PIN, ada BUD, ada SMIPB. Nah, ini akan kita kupas satu persatu ya. Jadi ada 4 jalur sepertinya di mandirinya IPB University tahun 2024. Kita akan buka pertama yang ketua OSIS. Ya. Nah, langsung saja di kualifikasi pelamar pasti ya karena ini ketua OSIS, pernah menjadi ketua OSIS selama di SMA, ada bukti surat kepala sekolah ya lulus tahun 2024. Dokumennya disyaratkan pas foto terbaru, kemudian ada surat rekomendasi ketua OSIS dari kepala sekolah, SK kepala sekolah tentang pengangkatan sebagai ketua OSIS, kemudian sertifikat prestasi ekstrakurikuler maksimum 3 jika ada, kartu keluarga, kemudian slip penghasilan orang tua, bukti pembayaran tagihan listrik 3 bulan terakhir, dan komitmen pembayaran biaya pendidikan. Biaya pendaftaran formulirnya itu 200.000. Kapan pendaftarannya? Ini 7 Mei sampai 14 Juni. Masih ada waktu sekitar 3 pekanan ya, atau 2 pekan setengah ya. Kemudian nanti memilih jalur itu dibuka sampai 14 Juli sama, pembayarannya 7 Mei sampai 14 Juni, pengisian biodata hampir sama, pengumuman 9 Juli, 1 bulan setelahnya. Dan proses pembayaran biaya pendidikan 9 sampai 12 Juli. Nah, ini jalur ketua OSIS ya, khusus bagi teman-teman yang pernah menjadi ketua OSIS. Yang kedua ada jalur PIN. Latar belakangnya ini sepertinya jalur USMI dan SNMPTN belum ideal untuk menjaring lulusan SMA dengan karakteristik semacam ini. IPB sudah menyelenggarakan jalur ini sejak tahun 74 dengan nama jalur finalis lomba karya ilmiah. Sejak tahun 2000 namanya berubah menjadi jalur prestasi internasional dan nasional. Jadi PIN itu jalur prestasi internasional dan nasional. Kualifikasi pelamar lulus tahun 2024, berprestasi, meraih penghargaan atau juara dalam lomba tingkat internasional dan nasional, antara lain dalam kegiatan lomba karya ilmiah, olimpiade matematika, fisika, kimia, biologi, dan informatika, olahraga, hafiz, pramuka, dan seni. Khusus untuk prestasi terkait dengan pramuka untuk tahun akademik 2024-2025 baru dibuka untuk daerah Jawa Barat. Jadi yang prestasi pramuka khusus untuk putra daerah Jawa Barat saja. Dokumen persyaratan pendaftaran, pas foto, sertifikat pendukung jalur P yang dipilih, surat rekomendasi dari kepala sekolah, sertifikat prestasi ekstrakurikuler maksimum 3, kartu keluarga, slip penghasil orang tua, bukti pembayaran tagihan listrik 3 bulan terakhir, komitmen pembayaran biaya pendidikan. Biaya pendaftaran 200.000. Jadwal pendaftaran 8 Mei sampai 14 Juni ya. Kemudian memilih jalur masuk, dan seterusnya. Pengumuman sama dengan jalur ketua OSIS 9 Juli. Registrasi 9 sampai 12 Juli. Nah, ini berarti masih cukup waktu ya, masih ada sekitar 2 pekan setengah untuk jalur prestasi internasional dan nasional. Yang ketiga ada BUD ya. Beasiswa utusan daerah adalah jalur penerimaan
Mahasiswa baru program sarjana IPB yang direkomendasikan dan dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan atau lembaga swasta yang bila lulus diharapkan kembali ke daerah untuk membangun daerah. Proses penerimaan informasi dari IPB kepada pemerintah pusat, kemudian ada komitmen dan kesediaan membiayai calon mahasiswa BUD oleh pemerintah pusat atau provinsi atau perusahaan atau BUMN ya, kemudian penjaringan dan seleksi calon mahasiswa BUD, kemudian pendaftaran BUD secara online. Persyaratan pelamar BUD berumur tidak lebih dari 25 tahun, punya nilai rapor minimal 70 selama 5 semester pertama, sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, bersedia tinggal di asrama PPKU IPB pada tahun pertama. Pendaftarannya sampai 16 Juni, jadi diperpanjang ya 15 Maret sampai 16 Juni. Pengumuman sama ya 9 Juli. Komponen pembiayaan beasiswa oleh sponsor. Jadi ada biaya pendaftaran 500, kemudian biaya pendidikan, ada biaya pengembangan institusi, biaya asrama, biaya iuran BPJS, dan biaya penunjang pendidikan. Nanti ini khusus teman-teman yang dapat rekomendasi dari mitra BUD ya, beasiswa utusan daerah. Kemudian yang keempat, SMIPB, Seleksi Mandiri IPB. Mulai tahun 2022, UTMBK berganti nama menjadi Seleksi Mandiri Masuk IPB atau Seleksi SMIPB. Eh, IPB memiliki beberapa jalur seleksi mandiri. Salah satunya adalah seleksi masuk IPB atau SMIPB. SMIPB merupakan salah satu penerimaan mahasiswa program sarjana IPB jalur mandiri yang mulai diselenggarakan sejak tahun 2019. Pada awal dimulainya, seleksi calon mahasiswa jalur SMITB dilakukan dengan dua pilihan metode seleksi, yaitu seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer yang dilaksanakan oleh IPB dan menggunakan skor UTBK yang diselenggarakan LTMPT. Nah, ini materi SMITB ya. Materi yang diujikan untuk SMITB untuk program sarjana S1 yaitu tes kemampuan skolastik yang bersifat High Order Thinking Skill atau HOTS, kemudian jumlah soal sebanyak 25 soal, waktu pengerjaan 60 menit, sistem penilaian untuk pilihan ganda benar 100, salah minus 2500. Untuk soal isian singkat benar 100, salah kosong. Kemudian untuk SM internasional tes dilakukan dalam bahasa Inggris. Peserta Perangkat peserta SMIPB ujian online. Perangkat dan aplikasi yang disiapkan oleh peserta SMIPB, komputer atau laptop sebagai perangkat utama, kemudian sistem operasi minimal Windows 10 atau handphone yang mampu menangkap gambar atau foto dan video, aplikasi Zoom untuk pengawasan SM ujian online. Kualifikasi peserta Peserta adalah lulusan 3 tahun terakhir ya, 22, 23, 24, sehat jasmani dan rohani, mengikuti UTBK 2024 baik untuk bisa mendaftar SMIPB maupun skor UTBK. Jadi ini syaratnya harus ikut UTBK yang tahun 2024. Bagi WNI yang merupakan lulusan sekolah luar negeri dapat mengikuti jalur SMIPB ujian online. Dokumen persyaratan pendaftaran, pas foto, kemudian kartu peserta UTBK, kartu keluarga, slip penghasilan orang tua, bukti pembayaran tagihan listrik 3 bulan terakhir, dan komitmen pembayaran. Biaya pendaftaran untuk yang jalur skor UTBK 300, untuk yang jalur ujian mandiri atau online 500.000. Tanggal penting pendaftaran 13 Mei sampai 19 Juni. Masih dibuka lebar ini ya, masih ada 3 pekan setengah. Pengumuman 10 Juli, lebih lambat 1 hari dibandingkan yang jalur sebelumnya. Registrasi 10 sampai 13 Juli. Untuk yang SMIPB online, pendaftarannya sama ya, 13 Mei 19 Juni. Ujiannya ada pra ujian 1 24 sampai 29 Juni, pra ujian 2 29 Juni pukul 13.00. Ujian fixnya 30 Juni. Ini yang perlu dicatat ini ya. Pengumuman 10 Juli sama. Registrasi online 10 sampai 13 Juli. Nah, ini teman-teman model ragam jalur mandirinya
IPB. Sarum ada empat ya, jalur ketua OSIS, jalur prestasi internasional dan nasional, jalur beasiswa utusan daerah, dan jalur mandiri atau seleksi mandiri. Seleksi mandiri ada dua, pakai nilai UTBK atau tes online IPB University. Tanggal-tanggal pentingnya tadi rata-rata berakhir di bulan Juni pertengahan ya. Ada yang 19 Juni paling akhir ini ya, yang SM, yang seleksi mandiri IPB yang jalur sebelumnya tadi berakhir di tanggal 9 Juni dan 12 Juni. Semoga informasi ini membantu dan bisa dijadikan referensi. Tetap semangat, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.